Halo teman semua, kembali lagi dengan Om Oto dan sekarang masih di tempat yang sama, yaitu MG Andalan Pondok Indah. Di sebelah ini ada MG ZS yang tadi lagi. Sebelumnya Om Oto udah bilang Om Oto akan review sekalian test drive ini mobil. Tapi bukan yang ini, karena Om Oto nggak mungkin keluarin dari kayak ginian nih, dari dealer yang ada dimarahin sama kepala cabangnya lagi. Nah, janganlah, nanti kita udah ada unit test drive di luar. Kita akan coba tes jalan-jalan, sekalian kita coba tes fitting nih. Kira-kira velg apa aja yang bisa cocok dipasang di sini, oke? Gas. MG ZS 1500 cc, 4 silinder, naturally aspirated. Mesin kecil, buat harian perkotaan oke. Kalau ditanya Om Oto, itu mesin kecil amat, tapi ruang mesinnya gede. Nah, punya duit lebih nggak? Pasangin turbo aja biar tarikannya enak. Ini pilihannya cuma satu doang. Ganti velg, naikin turbo, tenaganya udah pasti lebih enak. Cakep. Oh iya temen, sebelum kita test drive MG ZS ini, Om Oto mau kasih tahu sesuatu yang unik. Ada yang lihat nggak? Bukan bagasinya di mana? Hah? Nggak ada yang tahu? Nih. Lucu ya. Jadi dia bukanya di sini. Ini khusus yang di ZS, yang HS nggak ada. Om Oto sudah dapat kuncinya nih. Ini kuncinya. Ini kunci dari ini mobil MG ZS. Buat dapetin ini kunci, Om Oto mesti tukar kunci sama mobil Om Oto. Tuh. Gimana ceritanya? Jadi mobil tukar mobil. Nah, Om Oto juga nggak tahu nih. Dia bentuknya begini, tapi dia ada engine start belum ya? Lucu sih. Ini kayak model, kalau zaman dulu model VW nih. VW atau Mercy zaman dulu. Tapi ini termasuk keren. Tapi Innova juga sekarang pakai begini juga. Yuk kita lanjut aja, kita pakai ini. Oke? Om Oto sudah di dalam mobilnya nih, otomatis semua. Cuman Om Oto lihat tadi pas buka kuncinya, ternyata nggak ada lubang kunci. Ini kayaknya buat kunci darurat atau kunci buat netralin aja nih. Jadi ternyata dia ada engine starter sebelah sini. Jadi kita pencet, mobil nyala. 1500 cc, naturally aspirated. Jadi ini nggak usah dipegang. Nah, kita bahas sedikit ya. Nah, ini berisik banget sih. Nah, ini buat sebelumnya yang pasti kalau naik mobil apa? Nyalain AC. Kita tombol powernya di sebelah sini. Ini buat temperaturnya. Cuman lucu deh nih temperaturnya. Dia tidak ada angka. Tapi cuman jarum begitu doang. Jadi ke kanan makin ke kanan dia makin panas, ke kiri dia makin dingin. Kalau sebelah kirinya dia buat ngatur ini. Nah tuh. Audionya sih udah termasuk udah lengkap. Ada buat Apple CarPlay-nya juga. Terus juga buat Bluetooth-nya ada. Kamera mundur kita coba cek. Ada juga. Dan ini ngikutin. Wah, ini keren nih, keren. 295 800. Secara build materialnya sih ya lumayan lah. Kayak ini juga dia udah soft touch. AC-nya yang sebelah kiri dia modelnya kayak Mercedes-Benz, model turbin gitu, tapi yang tengahnya itu enggak. Terus dia juga sudah ada apa? Audio steering switch, sebelah kanan buat main MID, walaupun dia MID-nya itu dia speedometernya itu masih ya sedikit apa ya, sedikit biasa aja, cuman informatif. Di sini dia ada cruise control 295.800.000, belum termasuk diskon yang lumayan coy, udah dapat cruise control. Satu lagi yang keren, ini yang gak kepikiran, panoramik. Mana sih bukanya? Bentar. Oh ini panoramik cuy. Oh, mobil nggak nyampe 300 jutaan udah dapat panoramik. Kapan lagi? Ayo. Bisa dada-dada nih buat kampanye. Keren kan? Nah terus kalau misalkan otomen nih yang
hidupnya terlalu mobile, nggak bisa lepas dari handphone. Tenang, di sini ada coket nih, 2 colokan nih. Ini buat audionya, di sini buat handphone. Ini jangan takut pokoknya. Nah, kita mau coba buat jalan ya. Oh, sebelumnya, jadi tiap mobil yang mau di test drive itu sudah dikasih disinfektan. Jadi otomen nggak usah khawatir. Oke, kita coba dulu jalan-jalan sampai mobil test drive-nya aja. Ininya pakai logo ini loh. Kita mau coba dulu. Oh ya, tempat duduk dia ada seat adjuster sama reclining, tapi semua masih manual. Joknya di bawah 300 juta udah kulit. Warnanya 2, hitam sama coklat. Oke, kita jalan. Klaksonnya boleh juga. First impression buat mobil harian ya. Oke. Dikunci udah? Oh, udah. Dia udah ngunci sendiri, AC sudah terkunci. Kalau ini kita tidak bisa nyoba nih karena mesti di tol, dan tapi Om Otto nggak mau di tol, nanti tolnya terlalu lama. Di sini ada ini nih, ada apa ya? Ada buat tempat taruh misalkan e-money, bisa diselipin di sini, nggak usah ribet. Nah temen, tadi sebenarnya kan Om Otto mau sedikit memberikan perbandingan ini dengan City Hatchback. Cuman setelah Om pikir-pikir nih, sedikit tidak apple to apple ya, karena dia hatchback, ini mini SUV. Nggak mini-mini juga sih, compact SUV lah. Jadi Om Otto mau sedikit memberikan perbandingan antara ini dengan yang baru launching juga tuh, Toyota Race. Jadi kalau Toyota Race itu kan dia mesinnya 1000 cc, ada 1000 cc turbo dan 1200 cc naturally aspirated. Cuman Om Otto lebih mainnya itu ke 1000 cc turbo karena secara fitur dia juga lebih banyak. Nah, kelebihan kekurangannya gimana? Ini mesin 1500 cc, horsepower 114, torsinya 150. Nah, sedangkan kalau misalkan yang race, ada razia tuh, makanya jangan masuk itu nih, jalur busway. Emang enak, tangkep. Nah, kalau sedangkan buat race itu, dia 1000 cc 3 silinder. Kalau ini 4 silinder ya, 3 silinder turbo. Horsepower 98, torsinya 140. Jadi, itu kalau Om Otto bilang, kalau buat Om Otto lebih suka di sini. Karena apa? Tenaga horsepowernya lebih besar. Kalau secara fitur dibilang kayak gitu. Oke, kalau secara fitur ini headlamp, oke, dia udah kalah. Karena apa? Masih proyektor halogen. Sedangkan kalau misalkan yang race itu dia sudah LED. Oke, kalah satu. Tapi dia sudah ada DRL-nya juga. Sana juga ada DRL. Oke, sama-sama. Fog lamp-nya sama-sama halogen. Oke, sama. Desainnya nggak kalah keren kok, ini sama. Interior dalam, nah ini interior dalam nih. Kalau buat dashboard, Om Otto terus terang lebih suka di race karena lebih futuristik. Tapi kalau dibilang lebih ke kemewahan, Om Otto megang ini. Kenapa? Joknya udah kulit coy, joknya udah kulit. Yang kedua, panoramik. Di mana lagi di bawah 300 juta lu dapat panoramik? Kagak ada, nggak bakal ada. Jok kulit nih. Nah, AC-nya juga keren kayak Mercedes-Benz. Oke lah, kalau misalkan audio itu ya dia bentuknya itu dia masuknya integrated begitu. Sama lah kalau misalkan race juga integrated dan dia floating, tapi ini integrated masuk di sini. Nah, AC-nya AC mirip-mirip lah pencetan. Terus juga USB tombol ada. Mungkin ini dia kalau Matic-nya dia tidak ada pedal shift. Oke lah, itu masih ya penting lah pedal shift kalau misalkan buat ngebut. Terus kalau buat cruise control sama-sama ada cruise control. Mungkin kalau yang ini kurangnya itu cuman kayak lane departure. Terus kayak misalkan katanya race itu kalau misalkan lagi mundur terinjak, harusnya terinjak rem, malah keinjaknya gas, dia bisa ngatur itu, memberikan penahan biar tidak terbalik, atau dia ngebaca juga ke belakang. Oke, ini kalah. Cuman ya nggak apa-apa coy, kasar ceritanya ini mobil juga keluarnya basicnya dari tahun lalu, bukan baru tahun ini. Harganya juga 300 juta di bawah
di atas 250 juta sedikit. Oke dong, nggak ada masalah. Taruh oke race sekarang harga 265. PPNBN, ini nggak PPNBN. Jadi harga nanti PPNBN habis juga tetap segini. Tapi kalau misalkan race, PPNBN hilang 290 juta. Nah, harganya basicnya sama kayak nanti harga basic awal ini. Nah, ini kan susah nih. Kita kalau misalkan ngomongin soal harga, ya oke, harganya mirip-mirip. Cuman kalau misalkan secara dipakai harian, Om Otto sih bilang dua-duanya sama bagus. Tapi kalau misalkan buat dipakai harian santai, Om Otto lebih ke pegang ini. Tapi nggak ngebut ya. Ini buat harian enak. Oke, MID 100% Om Otto pilih ke race. Karena apa? Layarnya full layar, displaynya full layar. Terus juga RPM-nya bisa diatur, ada 4 tipe model. Displaynya semua sudah digital. Tapi ya ada plus minus lah di mobil ini semua. Nggak bisa dibilang begitu. Cuman Om Otto kalau misalkan buat harian ini lebih santai. Kalau di sana mungkin sedikit lebih kecil ruangannya. Dan Om Otto suka sama yang salah satu ini panoramik. Kaca mau dibuka, dadah. Halo, bisa begini-begini nih. Dan ini kayak mobil Eropa, emang Eropa ini. Sennya di kiri. Om Otto sampai di Autobahn Haji Nawawi. Mau ngapain Om Otto kesini? Lihat sendiri ntar. Nah, Om Otto mau lanjut jalan-jalan nih. Tadi udah selesai. Coba fitting pelek. Nah, kepo ya. Tungguin aja vlognya, jangan kepo-kepo. Pokoknya tungguin terus. Kita lanjut. Ini kamera mundur yang tadi Om Otto bilang. Dia ngikutin nih. Kita ngikutin setir arahnya kemana. Keren sih ini mobil. Dan ini buat di perkotaan termasuk enak mobil. Bantingan ya oke lah. Selain dia tadi fitur-fitur yang udah Om Otto infokan, dia ada satu fitur lagi yang mobil di bawah 300 juta jarang nih pakai. Ini nih tire pressure nih. Jadi dia sensor ban. Jadi kalau misalkan bannya kempes, dia nanti kasih info di MID sini. Itu keren banget. Di bawah 300 juta sih jarang mobil. Jadi kesimpulannya, ini menurut kesimpulan Om Otto ya. Kalau Ottoman ada yang lagi nyari mobil dengan budget sekitar 250 lebih di bawah 300, ini bisa dijadiin pilihan. Kenapa? Oke, mau dibilang oh ini mobilnya mobil Cina, kagak coy, bikinnya di Thailand. Dan ini diakuisisi sama GM. Udah tahu kan GM itu juga build of quality-nya itu bagus. Jadi nggak mungkin lah ini mobil itu menurut Om Otto kalau buat harian itu jelek, nggak mungkin. Ini udah lebih dari cukup. Bantingan oke, mesin menurut Om Otto oke. Terus juga interior buat pakai harian oke. AC-nya dingin, audio lengkap, sistem keselamatan oke. ABS, EBD, hill assist, terus juga apa? Airbagnya ada 6. Itu udah lebih dari cukup. Oke, kalau misalkan dibilang MID-nya kurang bagus segala macam, nah terus mau ngapain lo nyetir? Emang ngeliatin MID terus kan? Enggak, lu ngerasain mobilnya, cobain. Ini mobil enak dan dengan harga segitu lebih dari cukup untuk fiturnya. Kalau Ottoman bilang itu kurang gini, ya itu kembali ke selera Ottoman. Kalau menurut Om Otto ini udah lebih dari cukup, ditambah panoramiknya ini super cool. Kalau dibilang nanti nggak perlu apa segala macam, gue pengennya gaya, Om Otto pengennya gaya lah. Masa punya duit 250 juta, 260 juta nggak bisa pakai mobil bergaya beginian. Terus cruise control oke. Pencetan sennya itu di kiri. Karena Om Otto sering nyetir begini, nggak nyetir begini, tangan nggak bisa naruh nih. Kita aja paling sekian untuk hari ini. Nanti Om Otto mungkin mau coba mobil-mobil apa lagi ya. Velg juga tadi udah Om Otto kasih, ya kan. Bukan di vlog ini tapi di vlog yang lain, ntar lihat sendiri lah. Tolonglah
Komen lah di bawah, komen. Jangan cuman komplain mulu, komen. Mobil apa yang Otomen kira-kira pengen tahu nih, dipasangin velg ini kira-kira jadi gimana? Komen aja. Kalau misalkan nanti Om Oto bisa ketemu mobilnya, Om Oto pasti bikinin vlog buat kasih info nih, kira-kira bagus nggak dipasang gitu. Pokoknya Om Oto kasih review lah buat Otomen semua. Oke? Pokoknya jangan lupa sebelumnya pinjam tangan tuh, tangan, jempol, kelingking, terserah lah buat mencetnya untuk subscribe, share, like, komen YouTube-nya Otoban Indonesia biar Om Oto lebih sering bikin beginian lagi. Oke? Bye.